Selamat siang para mahasiswa Hukum Desain Matematik. Hari ini kita memasuki mata kuliah baru, yaitu Evan Kalkulus 1, ya, yang dulu namanya Kalkulus 2. Ya. Kebetulan semester ini saya ngajar Anda dan satu lagi di Kalkulus 2 di jurusan Teknik Industri, tapi materinya sedikit berbeda. Ya. Baik, ini adalah buku yang di acuan bukunya ini sebetulnya yang ditulis oleh, maksudnya bukan ditulis, ini buku acuannya oleh Ibu yang buat transparan ini mengacu ke buku ini, ya, yaitu Stewart, ya, pengarang Stewart Didi Darwarson, ya. Saya nggak tahu apakah buku ini ada di, coba Anda lihat di Binus Maya Anda. Kalau ada bisa di-download. Itu bukunya nggak ada ya? Nggak ada, udah ikuti aja ya. Baik. Kok nggak jalan? Ini pengumuman aja nih. Oke. Jadi materinya kalau kita lihat, tentang course-nya. Materinya adalah ini. Parametric equation. Jadi persamaan parametrik, ya, metrik, ya. Persamaan parametrik. Calculus with parameter curve, yaitu maksudnya mengenai kurva parameter, kemudian koordinat polar, dan curve defined by parametric equation. Ya. Nah, itu tentang apa saja kita lihat. Ini ada videonya, tapi ini nanti Anda nonton sendiri ya videonya. Ini video yang Ibu Fiska, ya. Nanti yang akan mengajar lanjutan ini, Evan Kalkulus 2. Ya, nanti. Maksud saya, yang ini saya ngajar nama Evan Kalkulus 1. Kelas 2 ini namanya Evan Kalkulus 1. Yang berikutnya Kalkulus 3 namanya Evan Kalkulus 2. Sudah itu biasanya yang ngajar Ibu Fiska, dan juga beliau sudah pengalaman juga ya. Di ganjil itu saya kembali ke Kalkulus 1 lagi. Ya. Oke. Nanti Anda boleh lihat di web saya tuh ada apa? Kalkulus 2 dan Kalkulus 3. Mungkin sebagian mirip, ada yang sama dan tidak ya. Anda bisa belajar di sana atau diacu dari YouTube. YouTube juga cukup banyak ya. Enggak lah, sama aja ya. Oke. Oh, ini terekam ini. Ya, kita masuk ke materi ini. Materinya oh ya, ini. Baik, kita masuk. Coba perhatikan. Nah, learning outcome-nya pertama adalah recognize vector and geometry in space. Ya, jadi pengenalan vektor.
Kamu tuh ada aja. Ini maksud Anda miripnya ya? Bukan saya yang buat, tidak tahu. Kemudian materi yang kita bahas adalah curve defined by parametric equation, calculus with parametric curve, ya, kurva misalnya ini, polar koordinat polar, atau disebut juga dalam bahasa Indonesia koordinat kutub, ya, apa namanya itu r, theta, ini kan r radius atau modulus, theta argumen, ya. Calculus in polar koordinat, ya. Oke, nah ini waktu dulu sudah belajar ya, ada persamaan parameter kan, x adalah fungsi t, y adalah fungsi t yang lain, ya kan? Nah itu maksudnya di sini x, y-nya adalah fungsi t, gt, ya. Ya, imagine that the particle move along the curve C shown in figure. Jadi gambar ini memperlihatkan nanti di persamaan. Ini gambar umum aja ya. Nah, kalau kita lihat ini yang pernah yang saya bahas dulu, yang X dengan fungsi T, Y fungsi T yang lain ya. Oke, kita berikan, bisa gerak si pakai ini. Nah, ini plane curve ya. Ini adalah kurva bidang datar ya. Kurva bidang datar. X adalah fungsi T, Y ini yang sudah kita bahas di K+1 ya. Kemudian think of T call the parameter. Di T-nya adalah sebagai parameternya ya. Di mana kita lihat hubungannya nanti ya di dalam apa? Kurvanya. Ini ada di Windows Maya Anda nih, bisa di-download ya. Nah, ini contohnya. Persamaan parameternya, X adalah T kuadrat tambah 2T, Y adalah T min 3. Ini sudah kita pelajari ya. Ya nak, bisa mencari turunan pertama dan turunan keduanya. Ya. Oke. Dari from the second equation, T sama dengan Y plus 3. Substituting this expression for T in the first equation give. Nah ini. Tadi ini ya, lari ke bawah ya. X adalah, jadi ini masuk nih, kalau T-nya kita ambil dari sini, atau hitungannya ya. X, bentar. Saya masuk ke, coba ya, X sama dengan T kuadrat tambah 2T, Y adalah T min 3. Coba tolong ingatkan ya. Nah, ini belum saya share ya. Ini udah ada yang pakai itu, bisa lihat. Udah masuk belum nih? Di itu, nggak ada ya? Anda nggak ada yang pakai online? Oke. Nah, tadi apa tadi? Lupa lagi. Kalau kita lihat tadi adalah X adalah T kuadrat tambah 2T. Okay. X adalah T kuadrat tambah 2T ya. Ya. Nah. X adalah T kuadrat tambah 2T, Y adalah T min 3, Y adalah T min 3. Nah, ini maksudnya T-nya kita substitusikan. Ya enggak? T-nya itulah sebagai parameternya. Ya. Jadi T ini yang kita cari. Jadi berarti Y tambah 3 sama dengan T. Nah. Ini dimasukkan ke X. Berarti X sama dengan
T-nya diganti dengan Y plus 3 ya. Y plus 3 pangkat 2 ditambah 2 kali T. T-nya sendiri Y plus 3. Paham maksudnya? Sehingga X sama dengan apa? Coba kita korakkan nih. Segitiga Pascal. Korak utama Y kuadrat. Kemudian 2 kali suku utama kali suku kedua. Ya, 2 kali suku utama dari suku kedua. 2 kali Y kali 3 berapa? 6Y tambah 3 kuadrat 9. Ini kalikan 2 kali Y tambah 2 kali 3 6. Gitu ya. Ini dapat hubungannya. Nah, kalau kita lihat yang di sini X-nya dia ubah dalam fungsi kuadrat, boleh juga ya. Y tambah berapa? Oke. Kalau kita lihat sini, coba Anda lihat. Yang ini bisa dijumlahkan 6Y tambah 2Y. Jadi X adalah Y kuadrat tambah 6Y tambah 2Y. 8Y. Nah, tambah 9 dan 15. Betul. Nah, masih ingat enggak Anda fungsi kuadrat murni? Maksudnya, supaya ini menjadi fungsi kuadrat murni, maka koefisien Y dibagi 2 dipangkat 2 kan berapa? Koefisien Y dibagi 2 dipangkat 2 kan berapa? 8 ya. Koefisien Y-nya plus 8. Plus 8 dibagi 2 dipangkat 2 kan. Artinya 4 pangkat 2 adalah 16. Ya kan? Berarti sini X sama dengan Y kuadrat tambah 8Y. Sini harus tambah 16. Betul enggak? 16. Supaya 16 hilang dikurang 16 enggak? Supaya 0. Ini 0. 15 tetap. Itu maksudnya. Ngerti enggak? Gitu dulu kan. Diajarkan cara menguraikan supaya menjadi fungsi kuadrat murni. Ya kan? Yaitu koefisien Y dibagi 2 pangkat 2 kan 16 plus 16 dikurang 16. Karena kalau dicoret nih tetap 15, ya kan? Nah, kita butuhnya yang 3 ini ya. 3 pertama ini sehingga X sama dengan berapa? Y tambah 8Y tambah 16. Kemudian ini jumlahkan berapa? Ini Y kuadrat sorry. Min 16 tambah 15 berapa? Min 1. Min 1-nya pindahkan. Jadi X tambah 1 sama dengan ya nak Y kuadrat tambah 8Y tambah 16. Nah ini menjadi X tambah 1 adalah asalnya Y. 16 ini berapa kuadrat? 4 kan? Kurung pangkat 2. Betul enggak? Kuadrat utama Y kuadrat 2 kalinya. 8Y tambah kuadrat kedua, suku kedua 4 kuadrat 16. Cocok? Inilah penyelesaiannya. Kalau kita menghilangkan parameter T-nya. Jelas sampai di sini? Oke. Ya, itu yang tadi. Kita kembali lagi. Y-nya yang tadi ya. Ini benar kan Bapak ya? Y X plus 1 sama dengan Y plus 4 pangkat 2. Oke? Any question so far? Ada pertanyaan di sini? Sejauh ini? Ada yang mau tanya? Geleng-geleng kepala. Oke. Saya teruskan. Nah, ini adalah persamaan parameter dalam trigonometri. Jadi saya catat ya. X dengan A cos T, Y adalah B sin T. Oke ya. Jadi ini adalah bentuk trigonometri. X adalah A cos T, Y adalah B sin T. Kalau ditanya ini persamaan apakah ini? Halo. Trigonometri memang ada unsur trigononya, tapi bentuknya apakah persamaan lingkaran, apakah elips, itu maksudnya. Tahu enggak lingkaran atau elips ini? Kalau lingkaran kan A dan B-nya harus apa jari. Ya kan? Kalau ini RR
Betul, ini aslinya persamaan lingkaran. Tapi kalau ini A dan B, pasti ini apa? Elips. Nah, kita lihat sini. X kurang A sama dengan cos T. Terus ini kali ya, salah. Ya. Maaf. Jadi ini X per A sama dengan cos T. Terus ini Y per B sama dengan sin T. Kemudian di pangkat 2 kan. Coba. Cos T pangkat 2 berapa? Atau kiri kanan nih pangkat 2 kan. Nah, di pangkat 2 kan nih. Ini di pangkat 2 berarti X per A pangkat 2 sama dengan cos T pangkat 2. Terus ini pangkat 2 ini sering salah ya. Kadang-kadang tidak ada kurungnya. Cos T kuadrat berarti T pangkat 2 ya. Itu banyak yang keliru ya. Ini juga Y per B kiri pangkat 2, kanan juga di pangkat 2. Sehingga jadinya apa nih? Ini menjadi X kuadrat per A kuadrat sama dengan cos kuadrat T. Enak. Kalau pangkat 2-nya kan boleh 2 masuk ke dalam. Enak. Jadi cos kuadrat T. Ini juga yang baris kedua, Y per B pangkat 2, Y kuadrat per B kuadrat adalah sin kuadrat T. Kalau kita jumlahkan, nah, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat adalah cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa? 1 ya. Inilah persamaan elips equation ya. Elips. Jelas ya? Persamaan elips. Paham sampai sini? Jadi kalau ini R, A dan B-nya sama dengan jari radius atau modulus R ya, maka itu adalah lingkaran. Betul enggak? Coba kita lihat, betul enggak? Kalau R, X sama dengan R cos. Kan ini rumus trigonometrinya kan? X adalah R cos T. Kadang theta. Boleh pakai theta atau T. Itu parameternya. Bisa theta atau T. Ya kan? Terus ini Y adalah R sin T. Sehingga XPR adalah cosinus theta. Ya, cosinus theta. Terus YPR sama dengan sinus theta. Kemudian di pangkat 2 kan XPR pangkat 2 sama dengan cos theta pangkat 2. Ini juga pangkat 2 kiri kanan. YPR pangkat 2 sama dengan sin theta pangkat 2. Sorry, ini powernya. Nah. Oke. Nah, sekarang kita pangkat 2 kan. Kiri kita pangkat 2 X kuadrat per R kuadrat sama dengan cos kuadrat theta. Ini juga yang bawah garis kedua. Y per pangkat 2 Y kuadrat per R kuadrat adalah sin kuadrat theta. Ini kalau kita jumlahkan S kuadrat per R kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat adalah cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa? 1. Kemudian ini dikali dengan R kuadrat. Apa yang terjadi? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 kali R kuadrat. Adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran di mana apa? Pusatnya 0,0, jari-jarinya R. Betul enggak? Jari-jarinya sama dengan R. Ya, pusatnya 0,0. Di sini nih. Kalau sini X min A kurung kuadrat tambah Y min B pangkat kuadrat, berarti pusatnya A, B. Sudah jelas ya? Oke. Kita set dulu. Ya. Baik. Kita teruskan. Ini ya, ini yang tadi itu. Ini ya sudah diselesaikan. Baik. Jadi bentuknya adalah elips, betul ya? Elips tadi ya. Nah, ini calculus with parametric curve ya. Kurva ya. Nah, ini yang saya ajarkan Anda, ingat enggak? X adalah fungsi T, Y adalah fungsi T yang lain,
Sehingga DY PDX adalah DY PDT dibagi DY PDT. Betul nggak? Sudah kita pelajari di K1. Oke. Kita ambil contoh ini. X adalah 5 cos T, Y adalah 4 sin T. Kemudian ditanya turunan pertamanya. Berapakah turunan pertama DY PDX? Berapakah DY PDT? Ya, yang tanya itu. Berapakah DY PDX atau turunan pertamanya? Ya. Dengan catatan T-nya adalah pi per 6. Oke. Jadi kita ambil X sama 5T. Ini jadi whiteboard-nya ini atau PPT PowerPoint ini kita pakai untuk papannya, tulisnya ya, atau whiteboard. Jadi kita ambil tadi X berapa tadi? X adalah 5 cos T, salin. X adalah 5 cos T, Y adalah 4 cos T. 4 sin T ya. 4 sin T. 4 sin T. Terus apa diketahui lagi? Ini T-nya adalah pi per 6 ya. Dengan T-nya adalah pi per 6 radian ya. Nah, ini kita cari turun yang ditanya di sini apa? DY PDX-nya. Turunan pertamanya berapa? Itu yang ditanya. Turunan pertamanya berapa? Jadi X per 5, maksudnya turunan X terhadap T apa? DX per DT sama dengan apa? 5 kali turunan cos apa? Min sin T. DY per DT adalah 4 kali sin T turunannya cos T. Ini hasilnya min 5 sin T. Nah, ini sudutnya nanti ya. Sehingga DY per DX berapa? Atau alias siapa? Y aksen ya. Y aksen atau DY per DX adalah DY per DT dibagi DX per DT. Jadi ini sudah pernah kita pelajari dasar ya. Kita masukkan nih. DY per DT ini adalah 4 cos T dibagi dengan min 5 sin T. Nah, T-nya kita ganti. 4 kali kosinus pi per 6 per min 5 kali sin pi per 6. 4 kali kosinus pi per 6 itu berapa derajat? 180 derajat pi ya, kali bagi 6, 30 ya. Dibagi dengan min 5 kali sin 30 derajat. Anda tahu cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya, akar 2 itu 45 derajat ya. Kemudian di bawah min 5 kali sin setengah. Setengahnya boleh cara enggak? Ditinggallah 4 akar 3 per min 5 ya. Atau dengan kata lain min plus bagi min 4 per 5 akar 3. Mana? Min 45. Apa jawab berikut mungkin? Nah, dijawab ya. Untuk apa tahu kalau nggak jawab pi per 6-nya apa gunanya? Ya kan? Kita masukkan jadi ini min 45 cos T. Cos T-nya ini DY per DX ya. Oke, jelas ya. Oh, kotangan nih pakai kotangannya. Kotangan pi per 6. Kotangan pi per 6. Kotangan 30 derajat berapa? 1/3 akar 3. Ya, kalau tangan 60 derajat akar 3. Baik ya, ini sudah selesaikan ya. Oke. Ada pertanyaan dulu di sini? Yang ini tadi kita sudah jelaskan. Oke. Baik. Ada pertanyaan enggak? Ada, saya teruskan. Nah, ini X dengan T kuadrat, Y adalah T pangkat 3. Sama juga ya. Sama. Perlu diterangkan enggak? Ini sama juga jalannya. Hanya fungsinya fungsi T. Ya, tadi ada trigonometri. Ya. Halo, belum mau kita bahas boleh juga. X dengan T kuadrat. Ya. X adalah T kuadrat. Y adalah T pangkat 3 dikurang 3T. T pangkat 3 dikurang 3T. Nah, di sini dx per dt berapa? Ya, T kuadrat demikian 2T, ya kan?
2 kali T pangkat 2 kurang 1. Y terhadap T turunkan DY per DT adalah T pangkat 3 terturunkan adalah 3T kuadrat. 3 kali 1. Enak, hasilnya 3T kuadrat min 3. Sehingga berapa DY per DT, DY per DX adalah DY per DT dibagi DX per DT. Enak. Nah, DY per DT berapa sih? 3T kuadrat min 3 per 2T. Ya. Kalau kita lihat sini, 3T kuadrat min 3 per, ya. Sama ya. Ya. Oh, ini bentuk persamaan garisnya. Nah, slope ini gradien ya. Iya nak? Anda belajar slope dalam bahasa Inggris itu artinya gradien garis. Gradien itu apa? Koefisien arah garis ya. Dari tangen ya. M dengan tangen alfa kan gitu. Tangen theta. Ketika T dengan akar 3, maka D pada X berapa? Itu kan tinggal ganti aja kan. Kalau T-nya akar 3 ya. Nah, kalau T-nya dengan akar 3, maka D pada X berapa? 3 kali akar 3 pangkat 2 kurang 3 per 2 kali akar 3. Enak. Kemudian berapa? Akar 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3, 9. Enak. 2 akar 3. Hasilnya 6 per 2 akar 3. Ini bisa perkecil ya. Bagi 2 ini 3. Hasilnya berapa sini? 3 per akar 3 dikali. Ingat penyebut tidak boleh mengandung akar. Maka dikali akar 3 per akar 3. Nah. Yang nilainya 1. Ini 1 nilainya. Nah 3 kali akar 3. 3 akar 3 per 3. Coret hasilnya akar 3. Sudah paham? Nah ketika T min akar 3 bagaimana yang ceritanya ini? Maka dari yang melalui 3,0 itu maka kita peroleh, oh ya M itu sama dengan Y aksen kan, gradien slope itu yang disebut M kan, M itu sama dengan turunan pertamanya Y aksen atau DY per DX, tenang ya. Jadi kalau ini Y aksennya berarti ini adalah akar 3 ya kan. Nah, kalau dia melalui titik 0,3 ya, biasa kan kita nggak jauh. Jadi persamaan garis apa? Line equation, ya kan? Line equation atau persamaan garis lurus, atau linear, boleh ya? Garis linear melalui misalnya titik 0,3. Itu persamaan garis melalui satu titik apa? Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang 1. Oke ya? Ini X1 Y1 ini adalah titik yang dilaluinya. Jadi Y kurang Y1-nya 3. M-nya tadi berapa tadi? M-nya? M-nya adalah akar 3. Akar 3. X dikurang X1-nya 0. Sehingga Y kurang 3 adalah X akar 3 kali X akar 3. Sehingga Y adalah X akar 3 ditambah 3. Nah, min 3-nya pindah ke belakang. Halo? Jelas ini saya rasa bukan hal baru bagi Anda. Ini kalau yang min, satu lagi sama aja. Oke, ceritanya sama. Turunan keduanya. Masih ingat nggak dulu turunan keduanya? Kalau turunan keduanya gimana? Yang tadi kita salin ya. Mana tadi? Turunan pertamanya kan ini dapat tadi. Ini turunan pertamanya. Ya, jadi kita salin DY per DX sama dengan turunan utamanya berapa tadi? 3T kuadrat min 3. 3T kuadrat min 3 per 2T ya. Nah, kalau ditanya turunan keduanya berapa? Awasin persamaan parameter loh. Masih ingat enggak? Halo. Di sini butuh apa? Yang di atas tadi. Kita butuh apa tadi? DSPDT adalah, ini kok timpa menimpa ini.
Iya. Di sini berapa dx per dt adalah 2t, betul nggak? Dx per dt adalah 2t. Maka berapa dt per dx? Dt per dx berapa? 1/2t. Ya. Ini yang kita pakai nanti. Anda masih ingat nggak rumusnya? Turunan kedua sama dengan apa? Lupa. Yang saya ajarkan apa dulu? Ini artinya turunan pertama diturunkan lagi terhadap X. Ya nak? Tetapi fungsi dy per dx-nya bukan fungsi X, melainkan fungsi T. Kan ini fungsi T nih. Maka ini dipindahkan ke belakang, betul nggak? Gitu. Dy per dx, ya kan? Karena terhadap ini dipindahkan ke belakang di dx. Nah, karena ini adalah fungsi T, maka ini per dt. Karena dibagi dt, sini kali dt. Halo? Masih ingat nggak nih? Nah, ini yang tadi itu ini, dt per dx-nya nih. Nah, kita masukkan nih. D per dt itu artinya turunan ya. Dari apa? Dari ini. 3t kuadrat min 3 per 2t diturunkan dikali dt per dx. Berapa dt per dx? 1/2t. Jelas sampai sini? Nah, ini pakai U per V. U per V apa rumusnya? UP kurang UP, UP kurang UP, ujung-ujung aksen. 3t kuadrat min 3, ini UP. UP kurang UP, gitu kan? Ujung-ujung aksen. Ya kan? UP kurang UP, ujung-ujung aksen. Terus ini penyebut pangkat 2 kan? 2t kuadrat dikali 1/2t. Nah, ini sama dengan berapa? 3t kuadrat min 3 kita turunkan berapa? 6t kurang 0, ya nak? 6t kurang 0 boleh, atau 6t saja dikali 2t. Ini kurang, nah ini tetap 3t kuadrat min 3, 2t turunkan 2, betul nak? Nah ini boleh dikalikan kan? Ini 2t 1/2t pangkat 1, jadi 2t pangkat 3, betul nggak? Nah, ini sama dengan apa? 6t kali 2t, 0, hilang aja. 12t kuadrat. Nah, ini min 2 kali t, 2 min 2 kali 3t kuadrat, min 6t kuadrat, min kali min, plus 2 kali 3, 6 ya. Ini 2 pangkat 3 berapa? 8, hati-hati, t pangkat 3. Jadi hasilnya 12t kuadrat kurang 6t adalah 6t kuadrat ditambah 6 dibagi 8t pangkat 3. Bisa diperkecil? Dibagi 2 ya nak? Bagi 2 berapa nih? 3t kuadrat tambah 3 per 4t pangkat 3. Jelas? Turunan keduanya ini. 3t kuadrat tambah 3 per 4t pangkat 3. Coba kita lihat. Sama? 3t kuadrat tambah 3 per 4t pangkat 3. Cocok? Ya. Ini juga saya berikan ke Anda juga ya. Jadi naik catat nggak apa-apa. Yang penting perhatikan dulu. Ngerti nggak? Halo? Nah, kita masuk lagi. Ini pemanasan ya. Pemanasan ini bukan kata panas aku, kata kiasannya. Warming up, you know? Oke. Nah ini ya, udah tutup tadi. Ini apa ini? Dari Anda ini biasa kan luas adalah integral agak batas y dx, tidak? Y itu fungsi x. Halo. Ini sudah kita pelajari juga, ya tidak usah cerita lagi ya, sama. Yang ulang ya.
Find the area under the curve. Oh, ini luas dalam persamaan parameter. Ya. X-nya ini, Y-nya ini. Oke, berapa luasnya? Ya. Jadi, ini mau cari luasnya ya. Jadi kita di sini. Wah, ini nggak tercatat ya. Sini kosong. Berarti ini hilang ya. Waduh. Ini hilang nih. Kenapa tidak tercatat dari ini? Semuanya sama isinya. Hah? Waduh. Aduh. Coba ini save dulu. Kayak hilang nih. Kalau di sini enggak muncul, itu arti hilang. Ya, kita lihat. Benar enggak? Saya hapus. Saya panggil lagi. Kita panggil lagi. Hah? Kosong kan? Ini. Benar hilang kan? Penyakitnya itu. Ini hilang tadi ini. Jadi DY pada X berapa nih? 3T kuadrat. Kita ulang lagi ya. 3T kuadrat min 3 per 2T ya. Aduh. Terus tadi di sini juga bahwa YX apa tadi? DX per DT adalah 2T. DX per DT 2T, maka DT per DX adalah 1/2T. Sehingga kita tadi D kuadrat Y per DT kuadrat adalah DY per DX ya. D per DX, D kuadrat Y per DX kuadrat adalah DY per DT diturunkan terhadap X, terhadap X. Nah, ini ternyata DY per DX ini fungsi T. Ya enggak? Karena fungsi T, maka di sini di DX ini kita pindahkan ke sini. Ini kita pindahkan. Harus terhadap T kan? Terhadap T, karena dibagi DT ini kali DT. Tenang. Ini yang dulu kita pelajari tunang keduanya, ya. Yang kita pelajari di tunang keduanya. Sehingga ini sama dengan apa? D per DT dari yang 3T kuadrat min 3 per 2T dikali DT per DX adalah 1/2T. Nah, turunan ini adalah apa? UV kurang UV kan? UV kurang UV, ujung-ujung aksen. Aksen. Apa yang Anda sebut? Ini penyebut pangkat 2 kali 1/2T ini boleh dikurang. Sehingga ini terjadi apa? Turunan ini 3 kali 2T, 6T kurang 0.
kurang 0 nggak usah tulis, jadi 6T kali 2T dikurang 3T kuadrat min 3 kali 2. Ya, 2T turun 2 per, ini menjadi 4T kuadrat. Itu aja, mungkin boleh nggak ya? Ini kali 2T sama dengan ini 12T min 2 kali 3, 6T kuadrat. Oh, ini kuadrat tadi ya. 6T kali 2T. Terus ini 6T kuadrat. Min kali min plus 6 ya. Per 2 kali 4, 8. T pangkat 3. Jadi agak beda sedikit tadi ya. Tidak apa-apa. Terus ini jumlahkan nih berapa nih? Kita jumlahkan 6T kuadrat tambah 6 dibagi 8T kuadrat. Pangkat 3, sorry. Pangkat 3 ya. T pangkat 3 sini. Sama dengan kita bagi 2. 3T kuadrat tambah 3 per bagi 2, 4 T pangkat 3. Gitu ya. Sama yang tadi ya. Oke. Nah, kemudian tadi ini apa? Ini yang kita mau tadi. X sama dengan 2T min 1. Yang berikutnya X sama dengan 2T min 1. Ya. Hah? Oh, belum share screen ya? Oh, yang tadi di videonya udah ada katanya. Beda apa-apa. Iya, lupa saya. Tolong diingatkan ya kalau saya lupa. Diingatkan. Ini share screen-nya mana ya? Aduh. Ini. Share screen. Mana? Ini ya. Ya, yang tadi ini sudah kita tanggal tadi ya, sama ya. Oke. Ya, ini X dengan 2T min 1. Terus 2T min 1, 1 Y T kuadrat tambah 2. Y adalah T kuadrat tambah 2. Itu ya. Nah, find the area under the curve and the curve. Ya, ada 2 kurva. Ini dalam bentuk persamaan parameter. Apa yang kita lakukan? Halo? Halo? Dalam persamaan parameter, apakah T-nya kita substitusi juga boleh ya, terserah. Banyak jalan ya. Bisa jalan yang lain. Ini menggunakan dari 2T min 1, kita cari dx per dt-nya adalah 2. Betul enggak? Terus ketika x sama dengan 1, maka t sama dengan 1. Dan bila x sama dengan 3, t sama dengan 2, itu dimasukkan ya. Itu bisa dengan cara itu juga. Atau boleh juga ini dimasukkan sebenarnya. T-nya kita hilangkan dengan substitusi. T adalah parameternya. Tetapi nanti harus dicari ini lagi ya. Kita cari dx per dt-nya dalam T ya. 1, 2. Oke. Kita mencari luasnya. Dari sini kita mencari luasnya. The area. The area itu luas. Luas daerah ya, daerah. Luas daerahnya berapa? Nah, di sini kita cari dx per dt berapa? Dx per dt adalah 2T turun 2 kali 1 min 1 itu turun 0. Sehingga dx berapa? 2 kali 1 kali dt. Ini untuk mengganti integralnya. Perhatikan ya. Untuk menggantikan integralnya nanti ya. Nah. Oke, sampai sini. Jelas nggak maksudnya dari sini? Halo?
Ya. Nah, ini diambil kalau X-nya 1, T-nya 1. Jika X-nya 3, T-nya 2. Nah, alasannya apa? Saya tahu. Mengapa diambil 1 dan 3 ya? Kita lihat di sini. Ada yang tahu mengapa alasannya ambil 1 dan 3? Halo. Ya. Kalau ini misalnya, coba Anda lihat kalau X sama dengan 2T min 1, maka X tambah 1 adalah 2T. Berapa T? T adalah setengah kali X per 1, betul enggak? X per 1 per 2 sama. Nah, kalau ini dimasukkan ke dalam Y, berapa? Y adalah T kuadrat plus 2. Coba T-nya dimasukkan setengah kali X plus 1 kurung pangkat 2, nah? Tambah 2. Sehingga Y adalah setengah pangkat 2, seperempat X plus 1 kuadrat ditambah 2. Jadi kalau Anda lihat bentuknya apa nih? Parabola. Benar? Parabola enggak? Hah? Parabola enggak nih? Ya, ini adalah parabola bentuknya. Ya, ini dx-nya kita tahu 2 dt. Kalau dalam t ya berapa luasnya ini ya? Kita lihat. X-nya adalah 2t min 1. Tunggu. Mengapa tadi T-nya diambil 0 dan 3? Tahu alasannya? Halo. Mengapa di sini? Mengapa X-nya sama dengan 1 dan 3 sehingga T-nya 1 dan 2. Ya. Ini berarti bisa dalam T. Luasnya itu sendiri sebetulnya luas ini sama dengan apa? Luas daerah rumusnya apa? Integral Y dx. Y-nya tahu dalam T. X-nya dx adalah 2 dt. Ya kan? Sudah tahu. Harga batasnya sudah tahu. Ya enggak? Harga batasnya bagaimana kita carinya? Hah? Jadi kalau digabung ini ternyata bentuknya adalah parabol. Nah, mencari luas parabol gimana? Kita kan lihat kalau ini mencapai minimum ya. Seperempat. Pusatnya ini adalah berapa? Pusatnya adalah min 1, plus 2. Ya, kalau kita gambarkan titik potongnya, kalau kita mau gambarkan bisa juga begitu. Ya, tapi di sini tidak dijelaskan penulisnya ini mengapa dia ambil gitu, memang bila atau ketika ya, ketika X dengan 1, T sama dengan 1. Ketika X sama dengan 3, T-nya 2. Alasannya apa? Nah, tidak dijelaskan ya. Ya, tapi kita coba cari ya alasannya mengapa. Ada yang tahu? Halo. Bisa nggak cara lainnya setelah kita gabung ini menjadi parabol, kita gambarkan sketsanya, pastinya di bawah min 1,2. Kalau kita gambarkan min 1,2 gimana? X-nya min 1,2. 1, 2. Gitu ya. Ini pusat puncaknya. Kemudian dipotong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y X0. Berarti 1/4 tambah 2 ya. Halo. 0. 0 tambah 1. 1/4 tambah 2. 2/4. 2/4 itu di mana? Ini 3.
bagi 2, 2,5, 1/4 nih, kecil ya. Di sini. Ini gambarnya nanti lengkung gitu ya. Ya kan? Sumbu Y, sumbu X. Nah, sekarang kalau Anda lihat di sini benar Anda lihat sini. T X sama dengan 1, T sama dengan 1, X sama dengan 3, T2. Kita lihat dari gambarnya. Kalau X-nya 1. Nah, ini harga batasnya tidak jelas ya. Benar enggak? Harga batasnya dari mana? Alasannya apa? Ya, jelas when. When itu artinya ketika kan? Atau bila, boleh enggak? If, kalau, jika. Ya. Ini mengapa ini ambil X1, Y1, T1, nanti X sama dengan 3, T-nya 2. Kalau satu ini ya, kalau T-nya 1, X1 dari sini nih. Ini kita masuk nih. Kalau T-nya 1, X1. Kalau X-nya 3, X-nya 3, tambah 1, 4 dibagi 2, dapatnya 2 T ya. Itu bisa kita cari, tetapi alasannya apa? Gitu ya. Itu yang tidak dijelaskan. Nah, jelas ini. Kalau secara parabola, kita lihat gambarnya, dia berada, puncaknya berada di min 1, ya ini min 1,2 puncaknya P. Titik potongnya 2/4 yang di Y. Terhadap sumbu X tidak ada. Mengapa tidak ada? Dia tidak memotong. Ini puncak, ini plus. Kalau plus ini mencapai minimum kan? Lembah mencapai minimum, berarti puncaknya di bawah, bukan di atas. Kalau di atas ini bisa memotong sumbu X. Paham ya? Halo? Jelas kan nih? Pada diam aja nih. Belum makan gini. Ya, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini integralnya, Y ini sudah tahu nih, T kuadrat tambah 2, DX-nya sudah tahu, 2 DT. Sekarang yang menjadi masalahnya apa? Harga batasnya. Dari mana harga batasnya yang kita cari? Kalau lihat dari sini, ini bukan 2 kurva yang mau potongan ya. Benar enggak? Bagaimana cari luas ya? Halo, ini kalau kita perlu ke atas, naik ke atas, ini naik ke atas. Luasnya sampai mana? Secara luas, rumusnya ini. Oke, harga batasnya kita tidak bisa tentukan. Saya tidak tahu mengapa diambilnya tadi X sama dengan 1, kita masuk sini. Sehingga T-nya 1. Nanti X dengan 3. Tapi mengapa 1 dan 3 itu? Di sini X-nya 1 dan 3. Sebelah sini daerah. Nah, ada alasannya ya. Ya udah. Ini penting Anda ngerti ini ya. Luasnya kan integral Y dx. Y-nya sudah tahu. Dalam T kuadrat tambah 2. Dx-nya adalah, ini. Dx-nya adalah 2 dt. Nah, harga batasnya tidak jelas. Jadi alasannya ambil tadi X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nah, alasannya tidak jelas. Ya. Dan dari gambar lihat luasnya sampai sini panjang, sampai sini juga panjang. Dari mana batasnya? Kecuali ada 2 kurva, ya 2 kurva yang berpotongan, bisa di sini coret gini. Nah, ini bisa nih. Ini tidak ada. Paham ya? Jadi ini nggak bisa selesaikan. Ya. Dengan cara ini. Oke. Nah ini juga adalah posisi T, GT ini pasal parameter. Ini juga waktu itu saya mungkin tidak ajarkan Anda karena waktunya ya. Mungkin saya jelaskan enggak. Sebenarnya yang di ASO yang saya kasih ke Anda bahannya ada. Mencari panjang apa? Akar itu adalah
Akar dari ini di pangkat 2. Ini apa? L di sini adalah panjang kurva ya. Halo? Ini nih. Then the arc length ini adalah panjang kurva. Oke, terangkan dia. Saya ulang sedikit ya. Waktu sebelumnya saya sudah ajarkan Anda panjang kurva. Panjang kurva atau apa? Busur nama lainnya ya. Panjang kurva atau busur yaitu terhadap sumbu X. Ada kan? Terhadap sumbu X. Rumusnya apa? S harusnya bukan L ya. Itu halaman dulu S. Ya, arcus length itu adalah panjang kurva adalah integral batasnya A sampai B atau X1 X2. Di sini akar dari 1 ditambah dy per dx pangkat 2 kali dx. Enak. Masih ingat? Nah, kemudian kita gunakan persamaan parameter. Halo? Mengapa ini berubah menjadi dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt kuadrat atas fluksi X? Ingat enggak? Fluksi X, mesti enggak? Fluksi X atau dx per dt. Ingat enggak? Fluksi y adalah dy per dt. Ingat enggak? Itunya. Ada kan? Oke. Ya. Ini yang pertama ini yang pertama kita ketemu terhadap sumbu X bisa terhadap sumbu Y terbalik ya. Jadi kalau sumbu Y ini batas dalam Y ini terbalik dx per dy pangkat 2 dy. Oke. Nah, setelah dapat kita cari ini ya nih, akar ini. Halo. Ini kita gabung. Ini kita gabung jadi apa? dy per dx sama apa? Pakai turunan pertama dari pertama parameter apa tadi? dy per dt dibagi dx per dt. Ya enggak? Apa? Fluksi y per fluksi x. Enggak? Halo. Oke. Berapa ini baru kita masukkan akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2. Kita cari akar ini berapa? 1 ditambah fluksi y per fluksi x. Ya, fluksi y per fluksi x pangkat 2 berapa? Akar dari halo 1 ditambah fluksi y pangkat 2 per fluksi x pangkat 2. Ya kan? Kemudian sama penyebutnya. Ini menjadi apa? Fluksi X pangkat 2 ditambah fluksi Y pangkat 2 per fluksi X pangkat 2. Enak. Sehingga ini sama dengan apa? Akar dari fluksi X pangkat 2 ditambah fluksi Y pangkat 2. Nah, ini akar dari fluksi Y pangkat 2 kan seper apa? Seper fluksi X ya. Nah, sebenarnya kalau kita masuk di sini tadi apa? Oh, yang ini ya. Kalau kita ambil ini, coba yang ini kita ambil nih. Kita ambil di sini. Jadi fluksi X kali dt sama dengan dx enggak? Kasih silang. Fluksi X kali dt adalah dx. Nah, kita masuk sini. Jadi kalau kita masuk ke sini, S sama dengan, ini berubah jadi T1, T2 lah. Dalam T kan, akar. Nah, ini menjadi per fluksi X, ya enggak? Per fluksi X nih. Fluksi X pangkat 2 kan fluksi X. Kita masuk sini. Berapa sini? Ini hasil ini sama dengan ini. Apa nih? Akar dari fluksi X pangkat 2 ditambah fluksi Y pangkat 2 per fluksi X kali dx-nya berapa? Dx-nya berapa nih? Fluksi X
dt. Nah, fungsi X-nya bisa coret enggak? Bisa coret kan? Halo? Bisa coret? Udah. Sehingga S berapa? T1 sampai T2 akar dari fungsi X pangkat 2 ditambah fungsi Y pangkat 2 dt. Nah, kalau kita kembalikan, jadi ada dua rumus, boleh begini atau ini menjadi T1 T2, kita ganti nih. Fungsi X itu apa nih? Fungsi X itu adalah dx per dt pangkat 2 ditambah fungsi Y mana tadi? dy per dt pangkat 2 kali dt. Nah, inilah rumusnya, datangnya dari sini. Jelas sekarang? Ini memang saya belum jelaskan pada Anda karena waktunya tidak cukup. Ya. Halo? Jelas sampai sini? Ya. Nah, terbukti ya. Rumus ini yang datang dari mana? Ini. Ini datang dari mana? Barusan yang kita jelaskan, ya. Jadi ada dua model, maksudnya bisa bentuknya fungsi X atau dx per dt, fungsi Y dy per dt. Ya. Oke. Nah, sekarang ada soalnya nih. X adalah A kali T kurang sin T, Y adalah A kali 1 kurang cos T. Di mana T itu antara 0 sampai 2 pi radian. Ya. Oke. Jadi X adalah berapa tadi? Jadi ini nampaknya menyambung yang dulu ya. Karena waktu itu waktu kita tidak cukup. X adalah A kali T sin T. A kali T sin T. Y adalah X adalah A kali dan T kurang sin T. Y adalah A kali 1 kurang cos T. A kali 1 kurang cos T. Berapa? Ditanya berapakah panjang kurvanya S? Ya kan? Ditanya itu panjang kurva ya. Ini panjang kurva L di sini long itu. Length ya. ARC itu arcus length. Ini adalah panjang kurva ya. Panjang kurva ya. Jadi panjang kurva ini adalah apa? Ya kita cari sini. dx per dt berapa? Berapa dx per dt? Halo? A kali T tunanya 1, sin T tunanya cos T. Terus berapa dy per dt? A kali 1 turunan 0, cos tunanya min sin T. Gitu ya. Sehingga ini hasilnya min kali min plus. Jadi A sin T. Ya. Ini hasilnya ini. Kemudian cari sini. dx per dt pangkat 2 berapa? Halo. Kita kan mau pakai akar nanti ya. dx per dt pangkat 2 berapa? Berarti ini A pangkat 2 kali 1 kurang cos T pangkat 2. dy per dt pangkat 2 berapa? Ini pangkat 2 kan? A kuadrat kali sin T pangkat 2. Betul enggak? Ini ngerti saya nih. Anda ngerti enggak? Nggak ngerti. Nah, saya tanya Anda ngerti enggak? Mau tes. Yang lain ada ngerti enggak? Paling depan nih. Boy. Halo Boy. Do you understand? Oke. Nah, sekarang di pangkat 2 kan berapa nih? So, kita pangkat 2 kan. A kuadrat 1 kuadrat 1 2 kalinya min 2 cos T ditambah kuadrat 2 cos kuadrat T. Kemudian ini A kuadrat kali sin kuadrat T. Itu enggak? Ini kali ya. Nah, jumlahkan. Oke. Berarti dx per dt pangkat 2 sama dengan apa?
DY per DT pangkat 2. Berapa nih? A kuadrat, jumlahkan nih. 1 dikurang 2 cos T tambah cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa? 1. A kuadratnya di luar ya. Oke, 1 kurang A. Ini hasilnya apa? A kuadrat kali 1 tambah 1, 2 dikurang 2 cos T. Berapa? A, keluarkan 2-nya. 2-nya bisa keluar ya. Keluarkan berapa? 2A kuadrat. 1 dikurang cos T. Nah, Anda masih ingat rumus sudut kembar apa? Cos T adalah apa? 1 dikurang 2 sin kuadrat T. Gini, kalau Anda ambil yang rumus nomor 2, 2 cos kuadrat T setengah T. Sorry, setengah T. Setengah T ya, setengah T. Jadinya di sini 1 min itu jadi 1 tambah. Ya. Nah ini betul nggak nih? Ini min ini pindah ke sini jadi plus 2 sin kuadrat setengah T adalah 1 dikurang cos T. Betul nggak? Halo? Nah 1 kurang cos T-nya ini kita ganti. Ini kita ganti dengan 2A kuadrat kali ini berapa nih? 2 sin kuadrat setengah T. Sehingga hasilnya berapa sini? 2 kuadrat 4, A kuadrat sin kuadrat setengah T. Sehingga akar dari DX ini maksudnya untuk memudahkan ya. Kalau enggak, Anda cari terlalu panjang. Pangkat 2 ditambah DY. Atau ini boleh nggak pakai apa? Fluksi T ya. Fluksi X pangkat 2 tambah fluksi Y pangkat 2. Sama berapa? Akar dari 4A kuadrat sin kuadrat setengah T. Hasilnya berapa? Akar 4, 2. Akar A kuadrat, A. Akar sin kuadrat, sin setengah T. Nah, baru jawab. Jadi panjang kurva integral ini melingkar ya. Melingkar. Kalau melingkar dari 0 sampai 2 pi. Oh ya. Kita sampai jam 1 ya. Nanti istirahat tuh. Ya. Ya jam 1 sampai jam 1 terus sambung 1.20 sampai jam 3. 0 sampai 2 pi ini full. Nah, ada kurang waktu lagi. Oke? Nah, akar dari dx per dt pangkat 2 ditambah dengan dy per dt pangkat 2 kali dt. Bukan dx ya, dt ya. Oke ya. dt. Sehingga s adalah 0,2 pi. Nah, akarnya tadi sudah tercari berapa akarnya? Nih. 2a sin setengah t. 2a sin setengah dt. 2a-nya boleh keluar? Keluarkan 2a integral 0 sampai 2 pi sin setengah t dt menjadi d setengah t. Harus sama, du. Kalau ini sin u, du. Nama sama. Sin u, du. Turunannya berapa? Berapa turunan ini? Setengah dt. Padahal yang di soalnya hanya dt saja terjadi kelipatan setengah. Supaya setengah menjadi 1 dikali 2/1. Ya, kebalikannya. Sehingga hasilnya 2a kali 2, 4a. Nah ini integral sin u du adalah min cos u. Betul ya, min cos u. Agak batas 0 sampai 2 pi. Ya. Nah, jadi sehingga hasilnya ini minnya boleh keluar. Jadi min 4a kali cos setengah t agak batas 0 sampai 2 pi sama dengan min 4a kali kosinus setengah kali 2 pi dikurang kosinus dari 0. Setengah kali 0 ya. Berarti ini adalah min 4a kali kosinus pi dikurang kosinus 0. Min 4a kali cos pi min 1. Cos pi berapa? Min 1
cos 0, 1. Berarti ini hasilnya min PA kali min 1 tambah min 1, min 2. Hasilnya sama enggak hasilnya? Nah, jadi saya tunjukkan cara pemecahannya itu. Udah ngerti ya? Sorry ini enggak dijelaskan waktu itu kena keadaan waktu. Ya. Tapi sebenarnya yang saya kirim, coba Anda lihat. Video yang saya kirim dari BES, ASO ya. Itu ada. Ya. Oke. Baik, kalau sudah, kita lanjutkan. Polar koordinat. Koordinat polar. Ya. Koordinat polar sekarang. Ini mainnya trigonometri ya. Jelas ya. Trigonometri. Ini theta. Ini adalah ya. Kita langsung deh ya. Mungkin Anda sudah tahu. Yang penting. Oke. Nah ini tadi yang koordinat kartesius. Sebetulnya ini berasal dari rumus cos. Ya. Koordinat kartesian itu adalah x, y. Itu enggak? X dan y kan. Sekarang kita masuk ke koordinat polar. Sebetulnya ini adalah r, theta. R, theta. Ya. R jari, theta-nya adalah sudut. Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya berasal dari rumus cos dan rumus sin. Ya. Anda masih ingat rumus trigonometri? Cos theta adalah XPR. Benar? R-nya kan silang. Maka terjadi X adalah R cos theta. Sin theta adalah YPR. Kali silang, maka Y adalah R sin theta. Jadi ini berasal dari rumus sin dan cos. Ya. Cos dan sin. Sudah jelas ya? Itu yang kita lihat di sini. X adalah R cos theta, Y adalah R sin theta berasal ya. Kemudian R kuadrat adalah S kuadrat tambah Y kuadrat. Mengapa? Coba kita cari. X di pangkat 2 nih. Kiri pangkat 2 S kuadrat, ini pangkat 2 kan R kuadrat kali cos kuadrat theta. Y dikuadratkan Y kuadrat, Y kuadrat sebelah kiri kanan jadi R kuadrat sin kuadrat theta. Kalau kita jumlahkan, ini hasilnya S kuadrat tambah Y kuadrat adalah, ini kita keluarkan R kuadratnya, ini kita jumlahkan. Enak. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Ya, S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat kali 1. Sehingga S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran. Ya. Persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0, dia jarinya R. Jelas? Oke. Kemudian sudut. Nah, ini biasa kan. Sudut yang sini maksudnya arah tangen theta ya. Adalah Y per X. Biasa kan? Anda belajar rumus tangen adalah Y per X. Ini adalah gradien. M adalah tangen theta. Ya, gradien. Sampai sini jelas? Oke. Kalau sudah, ini rotasinya digambarkan dari segitiga. Kalau kita gambarkan gitu kan. Siku ini sudut theta, sumbu Y, sumbu X. Ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya. Tenang. Biasa kan? Ini titik O. Jadi tangen adalah Y per X. Ya, itu biasa ya. Oke.
Nah, kita lanjutkan lagi apa itu? Nah, jika R, theta ini adalah koordinat tabung, koordinat polar, ya, koordinat polar 4, pi per 6, berarti R-nya 4, theta-nya pi per 6, maka X adalah, ya, itu biasa aja kan? Jadi kalau jika R, theta adalah 4, pi per 6, artinya apa tuh? R-nya 4, theta-nya pi per 6. Enak. Nah, X, kalau dalam koordinat kartesian, dia tanya, ini kan diketahui koordinat apa nih? Polar. Dia tanya koordinat kartesian. Kartesius. X, Y. Berapa? X adalah R cos theta. R-nya 4, cos pi per 6. Berapa tuh? 4 kali kosinus 30. Enak? Pi per 6. Jadi 4 kali setengah akar 3, hasilnya 2 akar 3. Oke. Berapa Y sama dengan R sin theta. Ini dalam koordinat. Ini hubungan antara kartesius dengan polar. 4 sin pi per 6. 4 kali sin 30 derajat. 4 kali sin 30 setengah, hasilnya 2. Jadi koordinat kartesiusnya apa? Koordinat kartesius X, Y. Itu enggak? Nanti sini X-nya 2 akar 3, Y-nya 2. Koordinat enggak boleh pakai sama dengan ya. Hati-hati. Ini enggak boleh pakai sama dengan. Sudah jelas sampai sini? Ya. Bosan ya. Ini sebenarnya mengulang-ulang yang pernah Anda dapat di gaya dasar ya. Ya. Oh ya, nanti Anda yang buat lah. Ya. Ada yang buat nanti ya. Ya. Ya nanti saya bikin materi-materinya cepat ya. Oke. Baik. Selesai yang ini. Sekarang kebalikannya sekarang. Apa kebalikannya sih? Nih. Koordinat kartesian to polar. Oh sini polar to kartesian. Ini masalah koordinat polar ke koordinat kartesian. Sekarang kebalikannya. Koordinat kartesian ke koordinat polar. Jadi if jika X, Y-nya jika X, Y sama dengan berapa? Min 3, akar 3. Min 3, akar 3. Betul ya? Makanya tanya koordinat polar. Berarti itu apa? R, theta. Ya. Berarti ini apanya? Ini X-nya. Ini Y-nya. Udah, langsung. R rumusnya apa? Akar S kuadrat tambah Y kuadrat enggak? Pitagoras kan? R kuadrat adalah S kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi R adalah akar S kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi akar dari min 3 kuadrat ditambah akar 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? Akar 9 tambah 3. Hasilnya akar 12 atau akar 4 kali akar 3. Akar 4 2, akar 3 tetap. Enak. Berapa theta? Theta adalah tangen theta, sorry. Tangen theta Y per X. Berapa? Y-nya akar 3 per min 3. Hasilnya min 1/3 akar 3. Nah, kapan tangannya min? Itu harus lihat. Ingat sin tan cos. Sin tan cos ya. Ini selalu plus. Kalau tangan
atau kotangan plusnya di sini ya. Ini min. Nah, min itu bisa di koran kedua atau koran ketiga, ya enggak? Kita ambil di koran kedua aja ya, kecil. Jadi berarti ini 180 derajat min alfa, enggak? Min alfa ya. Berarti tangan theta berapa? Atau theta, sorry. Theta sama dengan berapa? Theta sama dengan 180 derajat min alfa. Tangan berapa sama dengan sepertiga ketiga? Tangan 30. Ingat ya, 30 derajat ya. Jadi ini rumusnya kan 180 derajat min alfa ya. Alfa ini alfanya. Alfa itu dari sepertiga akar 3. Sehingga hasilnya 150 derajat. 150 itu apa? Berapa pi? Kalau 30 derajat kan pi per 6. Jadi kalau ini 5 kali ya. 5 pi per 6 ya, atau 5 per 6 pi boleh. Sehingga kita jawablah koordinat polar. Ingat enggak boleh sama dengan ya. Sini apa? R, theta. Di sini R-nya 2 akar 3, theta-nya 5 pi per 6. Kita lihat benar salah. R-nya ini R kuadrat ya. R-nya akar 12 ya, 2 akar 3, theta-nya 5 pi per 6. Oke. Sudah jelas ya? Baik. Ini sedikit pemanasannya. Jadi tadi banyak kurva itu kalau saya terangkan dulu, sekarang tidak perlu sebetulnya. Tapi karena itu ya pas. Baik, kalkulus in polar koordinat. Ini adalah luas juring. Luas juring. The area of cycle is pi r kuadrat. Ini luas lingkaran ya. Luas lingkaran ini adalah pi r kuadrat. The area of sector. Sektor ini disebut apa? Juring ya. Bahasa sektor bahasa Inggris, bahasa Indonesia juring ya. Jadi luas the area of sector with central angle theta radian is berapa luas ini adalah sudutnya berapa per sudut lingkaran 2pi. Itu kan seperti SD yang ditanya luas sektor ini atau luas juring ini adalah sudutnya theta dibanding luas lingkaran sudut lingkaran melingkar 2pi radian kali luas lingkaran pi r kuadrat. Jelas mesti? Halo. Jadi ini persis kayak yang sama lingkaran tidak bagus jadi. Kalau ini sudutnya theta, ya, berapa luas ini? Dia dari R. Anda tahu luas lingkaran adalah pi r kuadrat, betul nggak? Oke. Jadi luas juring ini kita namakan A. Luas juring sektor atau luas juring atau luas sektornya sektor area adalah sudutnya adalah sudut juring adalah theta dibanding sudut lingkaran jangan derajat radian 2pi radian kali luas lingkaran. Jadi ini adalah theta dibagi 2pi kali pi r kuadrat. Pi-nya coret. Maka luas juring adalah setengah r kuadrat theta.
Atau setengah theta R kuadrat boleh. Ya. Sebenarnya ini adalah membuktikan luas apa yang parameter itu rumusnya setengah kali R kuadrat D theta. Ya, itu sebetulnya. Ini theta aja di D theta. Ya. Theta R kuadrat. Oke. R kuadrat theta ya. Ya. Nah, ini ya ini. Nih. Ini juga ada di yang saya terangkan ya di ASO ya. Karena di ASO waktu cukup, jadi saya berikan. Karena Anda waktunya tidak cukup ya. Ini saya potong dulu. Jadi sebetulnya luas lingkaran ini atau luas antara mana sampai mana itu adalah kumpulan luas juring-juring enggak? Sigma. Jadi luas seluruhnya atau kita anggaplah luas area A itu area ya. Sama dengan apa? Sigma. Ya, sigma dari setengah R kuadrat theta I. Theta I itu sudutnya. Theta 1, theta 2, theta 3. Ini kan bisa banyak sektor nih. Itu enggak? Sigma. Ya, sigma I-nya dari 1 sampai N, ya. Sampai N atau tangga bisa enggak? Ya. Oke. Dan ini bisa diubah menjadi sigma itu adalah diskrit. Anda bisa bedakan antara sigma dengan integral. Apa? Sigma itu adalah diskrit, sedangkan integral adalah continuous. Nah, terbatas kan garis lengkung itu semuanya masuk. Mau bentuknya real, yang mau bentuknya imajiner, yang bentuknya akar, rasional, irasional, masuk semua. Nah. Sedangkan sigma itu 1, 2, 3. Jadi itu adalah diskrit. Ya. Jadi ini bisa diubah integral. Batasnya theta 1 sampai theta 2 atau alfa beta boleh. Ya. Dari setengah kali R kuadrat. Ini D theta. Nah, setengahnya bisa keluar di setengah kali integral theta 1 sampai theta 2 R kuadrat D theta. Inilah luas area dalam koordinat polar. Jelas ya? Ini disebut luas area dalam koordinat polar. Ya, sudah jelas? Ini sebenarnya harusnya saya ajarkan di semester 1. Sehubung, mohon maaf sekali lagi, sehubung waktu tidak cukup, maka saya potong. Ya. Ternyata nyambung di sini ya, nyambung dia. Ya udah, pas. Ya. Oke, kalau sudah, kita teruskan lagi. Ya, itu masa ini ya. Setengah integral ini adalah R kuadrat D theta ya. Oke. Nah, ini contohnya. Di sini R adalah 2 tambah cos theta. Ini yang mungkin Anda kenal dengan nama kardioda. Saya terangkan sedikit ya. Kardiod. Disingkat bacanya kardiod, tulisannya kardioda. Jadi gambarnya gini. Ini kalau gini. Jadi gambarnya bisa melengkung gini. Nah, ini seperti daun. Enggak? Sebetulnya ini jantung. Maka dalam bahasa Latin jantung itu kardiod. Sehingga ini disebut kardioda. Sebenarnya
orang sebutnya ini apa nih? Hati. Sebenarnya ini bukan hati. Kita yang salah ya. Ini jantung. Ini lambang jantung. Tapi permainan di apa? Joker apa kartu apa? Itu remi atau apa itu adalah disebut hati, ya betul? Salah ya. Yang sebenarnya ini jantung. Ini kardioda, kardiot. Sehingga ini disebut kardioda ya. Jelas? Halo? Ya. Ini dasarnya ini ya. Ini sebenarnya jantung. Oke. Sekarang kita masuk contohnya. Mana tadi? R adalah 2 tambah cos theta. R adalah 2 tambah cos theta. Nah, kita tahu tadi apa? Luas area, apa rumusnya? Setengah integral theta 1, theta 2. Oh ya, ini melingkar. Kita melingkar 0 sampai 2 pi. Atau bisa enggak 0 sampai pi, tapi 2 kali ya. Ya. Terus ini R kuadrat D theta. Nah, berarti kita butuh apa? R kuadrat ya. Berapa R kuadrat? 2 tambah cos theta pangkat 2. Berapa? 2 kuadrat berapa? 2 kalinya? 2 kali 2 kali cos theta 4 cos theta tambah kuadrat kedua cos kuadrat theta. Maka luas area, luas daerah setengah kali, ini hati-hati sih. Ada kalanya bisa jadi 0. Mengapa? Seperti tadi Anda lihat, ini kalau Anda ambil 0 sampai 2 pi, ini jawabnya 0. Pada bendanya ada. Jadi caranya setengahnya kita hitung. Jadi 0 sampai pi. Jadi luas areanya berapa? Luas areanya adalah 2 kali setengah kardiot, itu enggak? 2 kali apa? Integral 0 sampai pi R kuadrat D theta. Karena ini yang saya aslinya adalah setengah kardioda. Betul enggak? Setengahnya. Jadi 2 kalinya barulah menjadi luas kardiot, luas jantung ya. Oke? Jadi ini bisa terjadi gitu. Apa-apa. Nah, ini 0 sampai 2 pi dulu enggak apa-apa, kita tulis R kuadrat D theta. Sebaiknya ini ya, sebaiknya kita jadikan 0 sampai pi. Berarti ini 2 kali enggak? Halo? Ya kan? 0 sampai pi ini sama enggak 2 kalinya? 2 kalinya jadi R kuadrat D theta. Ini utara enggak? Sehingga berapa? 0 pi. Berapa ke R kuadrat ya? 4 ditambah 4 cos theta ditambah cos kuadrat theta. D theta. Terus ini integral 0 pi 4 d theta integral 0 pi 4 cos theta d theta integral 0 pi cos kuadrat theta d theta, sehingga ini hasilnya 4 integral d theta, theta kan? Theta agak batas 0 pi tambah terus ini 4 integral cos theta d theta berapa? Sin theta, itu enggak? Agak batas 0 pi, itu enggak? Ini enggak bisa, ini harus diubah. Masih ingat suruh kembar? Apa? Suruh kembarnya? Cos kuadrat theta kita ambil dari mana? Dari rumus cos 2 theta, rumus nomor 2. 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali, ini 2 theta di theta. Sehingga min 1 pindah ke kanan, ke kiri, jadi plus. Sama dengan 2 cos kuadrat theta. Sehingga terdapat
cos kuadrat theta adalah 1 tambah cos 2 theta per 2. Jadi, kita masuk nih. 0 pi 1 tambah cos kuadrat. Oh, sorry. Cos kuadrat ya. Di cos 2 theta ya. Di 2 theta nih. Cos 2 theta per 2. D theta. Jadi, ini hasilnya berapa? 4 kali pi kurang 0. 4 kali sin pi theta ganti pi kurang sin theta yang kedua 0 ditambah setengah keluar 0 pi 2 jam 1 ya 0 pi sin cos ya cos kuadrat theta ya d theta ya ini 2 sorry bukan sin kuadrat tapi sin 2 theta setengah 0 pi ini apa sin gitu pecah 1 sorry setengah kali 1 d theta ini theta ya kan 1 kali d theta terus 0 pi sini apa cos 2 theta d theta nah, ini 2 theta sengaja turunan ini kok jadi diam ya jadi hang ya waduh ini jadi hang apa sih tes jadi kita absen dulu ya ini oh tes oh ya ini berarti sudah saya absen dulu. Kita ini kita absen dulu ya. Mana deh? Attendant 32 ya. Ini kan paling atas dari attendant. Udah itu view. Oh ini. Oh. Iya iya iya. Oke, saya balik sekarang ya. Kelly ada. Oke. Kelly Yose yang ya. Odelia ada. Wesley ada. Wesley Yose Marcel ada. Felix Gunawan ada. William To hadir ada ya. Brian U Ruby Belinda ada. Jonathan Immanuel ada. Jeffrey William ada. Andika Rizky ada. Fernando Barina ada. Darius Salim ada. Dionysius Avelindo ada.
Nicholas Axel, ada. Patrick Adrian Nelwan, ada. Terence Dev Konebus. Owen Katolo. Josh Brian Pinen. Ya. Farel Chandra Jaya Tiang, ada. M. Kenny Rianta. Hah? Mana? Oh ya. Ada tapi suara dengan orang bunyi tangan. Manisha. Ada. Steve. Ada. Ananda. Ada. Yonathan Henry. Ada. Kristianto. Ada. Shelly Patricia. Ada. Lawrence. Ada. Christopher Parulian. Ada. Samuel Leonardi. Samuel Leonardi. Mana? Hah? Oh. Hadir, Pak. Yusuf Wahyu Pratama. Hah? Oh, di online sudah. Masih ada yang online juga ya? Ya, Anda boleh istirahat. Ingat, jam 1.20 masuk ya.